got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ada 6 bab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu tentang ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Siapakah aku? Kita adalah manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Selanjutnya, dari manakah aku berasal? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9 yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menjemurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Selanjutnya, dari manakah aku berasal? Nah, ini dia bagan asal usul manusia diciptakan. Selanjutnya, asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan juga ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 28, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama hati, yang kedua akal, dan yang ketiga adalah jasad. Selanjutnya, untuk apa kita diciptakan? Yang pertama, untuk ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, untuk menjadi khalifah. Di antara tugas khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak. Selanjutnya adalah balasan. Setelah manusia berkenan dengan 2 amanah itu, yaitu beribadah dan juga menjadi khalifah, Allah Ta'ala menyiapkan balasan. Yang pertama adalah balasan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua adalah balasan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 27-28, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang hakikat manusia. Ini adalah bagian materi yang akan saya bahas pada hakikat manusia. Yang pertama adalah makhluk.
Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan kholik atau pencipta. Apakah kita mengakui bahwa kita ini makhluk? Ya, ada yang tidak setuju terhadap masalah ini, yaitu teori Darwin atau orang ateis yang meyakini bahwa kita ada secara kebetulan, tidak sengaja, atau ada dengan sendirinya. Selanjutnya adalah sifat makhluk. Yang pertama di atas fitrah, yang kedua itu lemah, yang ketiga bodoh. Meskipun Allah menciptakan manusia itu lemah dan bodoh, tapi tetap memberikan amanah. Selanjutnya yang keempat adalah fakir. Selanjutnya adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di sini disebutkan dimuliakan bukan berarti mulia dengan sendirinya. Padahal diciptakan dari benda yang hina, air mani yang hina. Padahal lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Manusia diberi 3 kemuliaan. Yang pertama ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang kedua diberi keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selanjutnya alam semesta ditundukkan bagi manusia. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atas dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Selanjutnya mukallaf atau dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukarrom, dimuliakan, pun diberi beban atau tanggung jawab, mukallaf. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu ibadah, dan kedua khilafah yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Selanjutnya mukhayyar atau bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih. Ada 2 pilihan. Yang pertama, mukmin atau beriman kepada Allah, atau kafir menolak perintah Allah. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tagabun ayat 2 yang artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya muja atau balasan pertanggungjawaban. Akan tetapi setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Jika ia kafir, nerakalah balasannya. Berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majziyun atau mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka mereka akan mendapat surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Berakibat neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 20 yang artinya, dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka,
rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Selanjutnya adalah potensi manusia. Pengertian potensi, menurut Miles Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya adalah potensi-potensi manusia. Yang pertama adalah potensi jasmani atau fisik. Yang kedua potensi rohani atau spiritual, dan potensi akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Selanjutnya, al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial yang lain. Selanjutnya, al-khianat, sikap khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, yaitu kal annam bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kirdi dan kal kinjir seperti monyet dan seperti babi, kal kasabi seperti kayu, kal hijarah seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba. Selanjutnya, nafsul insan atau jiwa manusia. Kita mulai dari definisi jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami dan sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki banyak arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artian ini tampak dalam Al-Quran. Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, juga jiwa yang telah mantap menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Selanjutnya, jiwa yang ar-ruhnya ditarik-menarik dengan al-hawanya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu, rasio, sedangkan ar-rayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Selanjutnya, jiwa yang ar-ruhnya dikendalikan oleh al-hawanya. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bis-su'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Penyebutan ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 53, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Yang pertama, jiwa manusia diberi dua jalan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dan Allah memperjelas lagi di Quran Surat Asy-Syam ayat 8, bahwa jalan yang akan ditempuh yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Jalan yang benar takwa, membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya yang artinya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Sebagaimana kalamnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Selanjutnya, banyak bersyukur atau syakur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hal ini tiada lain karena kita menyadari bahwa seluruh kenikmatan yang dirasakan selama ini adalah berasal dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, bersabar atau syabur. Syaikh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Asy-Syabru fil Quran membagi sabar menjadi 6 macam, yaitu 1. Sabar menerima cobaan hidup. Kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Ketiga, sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala. Keempat, sabar dalam berdakwah. Kelima, sabar dalam perang. Keenam, sabar dalam pergaulan. Selanjutnya, berhati lembut atau awwah. Dalam berbagai riwayat lain yang diketengahkan oleh Ibnu Abdul Hatim, disebutkan bahwa al-awwah artinya sangat lembut hatinya, lagi banyak berdoa, penyayang, mempunyai keyakinan, orang yang beriman, lagi banyak bertaubat, orang yang suka bertasbih, sholat, orang yang memelihara diri, yakni seseorang yang berbuat dosa secara bersembunyi-sembunyi, lalu ia bertobat dari dosanya itu dengan sembunyi-sembunyi pula. Selanjutnya, kasih sayang atau rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kedua sifat ini pun dinisbatkan oleh Allah Ta'ala kepada pribadi Rasulullah SAW. Dan sifat-sifat yang lainnya adalah suka bertaubat atau awwab, selalu bersikap jujur, terpercaya atau aminun, dan akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah jalan yang salah atau fujur, mengotori jiwa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan jiwa kita akan menjadi kotor apabila kita membiarkan sifat-sifat tidak terpuji bersarang di dalamnya. Di antara sifat-sifat tidak terpuji itu adalah fujur. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Yang pertama adalah memperturutkan sifat tergesa-gesa, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 11, yang artinya, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Yang kedua adalah berkeluh kesah. Manusia suka berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah seperti kemiskinan, sakit, hilangnya sesuatu yang dicintai, baik harta, istri maupun anak, dan tidak menyikapinya dengan sikap sabar dan ridho kepada takdir Allah. Mereka juga tidak menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya dan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dia berkeluh kesah ketika mendapatkan kesusahan dan menjadi kikir ketika mendapatkan kesenangan. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik atau kikir. Manakala manusia selalu terpaut hatinya kepada dunia, di mana orientasi kehidupnya adalah kesenangan materi, maka pastilah mereka akan selalu berlomba-lomba mengejar perbendaharaan dunia untuk berbangga diri dan bermegah-megahan. Inilah yang menyebabkan mereka bersifat kikir.
dan jiwanya menjadi kotor karenanya. Mereka tidak sadar hakikat harta dan kekayaan sebagai pemberian dan titipan Allah Ta'ala. Yang keempat ada kufur. Kufur artinya mengingkari atau menduakan Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang kelima ada pendebat, yang keenam pembantah, yang ketujuh zalim, dan yang terakhir adalah jahil. Yang terakhir adalah hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Yang pertama perasaan, sumber pelaksanaan ibadah. 1. Merasakan banyaknya nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua merasakan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, ibadah yang dilakukan merupakan 1. Tujuan menghinakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 14 yang artinya, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Yang kedua adalah tujuan kecintaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Yang ketiga, tujuan ketundukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 38 yang artinya, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Yang keempat, dilakukan dengan penuh takut dan harap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap yang cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ujang Koswara, banyak cinta untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.